Cara menghitung zakat barang dagang, dengarkan baik-baik, dengarkan fokus. Jurusnya 3 kurang 2. Jurusnya 3 kurang 2. Berapa jurusnya? Modal yang diputar tambah untung tambah piutang kurang rugi kurang hutang. Nama jurusnya 3 kurang 2. Kita mengikut akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kita mengikut fikih Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kita mengikut tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi. Ini 3 yang tidak bisa dipisahkan. Akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, fikih Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi. Dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, Imam Junaid Al-Baghdadi diriwayatkan punya toko. Imamnya ahli tasawuf punya toko. Imam Junaid Al-Baghdadi punya toko, dan dia pagi-pagi membuka tokonya. Ada pembeli, dia layani. Nggak ada pembeli, dia bentang sajadah, dia sholat sunat. Berapa rakaat satu hari dia sholat? 400 rakaat. Ada nggak ada pembeli, tutup, dia pulang. Supaya apa? Supaya di akhirat nanti kalau ditanya, dia punya jawaban. Wahai Imam Junaid Al-Baghdadi, apa usahamu mencari rezeki? Saya punya toko, punya tempat dagang. Maka Bapak Ibu yang sudah punya tempat dagang di sumber rezeki, berarti sudah mengamalkan amalan para ulama tasawuf. Bagi yang belum ada tempat dagangnya, selesai pengajian ini segera booking tempat, berdagang, berniaga, berjualan, dapat rezeki yang halal. Sunnah Rasulullahnya dapat, sunnah ulama tasawufnya dapat, berkah rezekinya diberikan Allah barokah. Dan ketika sudah dapat rezeki, dipakai membayar zakat, infak, dan sedekah. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah. Ya Allah, semua pedagang yang ada di sumber rezeki ini, mudah-mudahan rezekinya berlimpah, bisa bangun masjid insyaallah. Amin. Ustaz Somad boro-boro bangun masjid, bangun rumah saya aja belum selesai. Kalau belum bisa bangun masjid, jangan tinggalkan semua. 1, 2, 3 sak semen, batu bata, batu kerikil, pembebasan tanah. Bapak lagi boncengan sama ibu, lalu tiba-tiba bapak ngomong, bu, tunggu. Apa kata ibu? Sebentar mas, sebentar bang, sebentar kita berhenti. Kenapa? Itu ada iklan pembebasan tanah masjid, 1 meter 100.000, hasil dagang. Itulah yang paling berkah. Bukan korupsi, bukan tipu, bukan bohong, bukan dusta. Rezeki yang didapat dari dagang adalah rezeki yang halal, yang barokah. Mudah-mudahan kita bisa bangun masjid insyaallah. Amin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala ya'uddu ala ta'amil. Siapa itu pendusta agama? Bukan yang ngejek agama. Orang yang ngejek agama bukan pendusta agama, kafir. Karena sudah mengejek Islam, mengejek Allah, mengejek Rasulullah, mengejek Al-Quran, mengejek ulama. Tapi mereka pendusta agama adalah orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Maka para pedagang saudara saya sekalian, anak yatim santuni. Bapak beli baju, ini mau pendaftaran anak-anak sekolah, maka pendaftaran siswa baru, anak masuk sekolah, belikan baju 3 pasang. Loh, anak kita kan 2 pak, kenapa beli 3? Yang satu ada anak yatim di belakang mah, sebaya dengan anak kita. Yang beli bapak, tapi yang ngantar ke belakang ibu, nanti ibu yang ngantar, jangan bapak yang ngantar. Kalau bapak yang ngantar, kebetulan emak anak yatim itu cantik, terjadi perang dunia ketiga. Betul pak? Oh, betul kata bapak.
Bapak yang belanja, bapak yang beli, ibu yang ngantar, bekerja sama. Kenapa? Jangan sampai kita menjadi pendusta agama. Tetangga kita itu berapa orang? 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Itu tetangga kita. Nanti pulang, tetangga tidak dihitung RT, RW, Kades, Kadus. Yang dihitung adalah 40 rumah ke depan, alhamdulillah sudah makan. 40 rumah ke belakang, sudah makan. 40 rumah ke kanan, sudah makan. 40 rumah ke kiri, sudah makan. 40 rumah ke atas. Enggak ada Pak Ustadz. Ada orang-orang yang tinggal di kota metropolitan, tinggal di kondominium, tinggal di rumah susun. 40 rumah ke atas, 40 rumah ke bawah. Jangan sampai ada yang tidak makan. Orang yang beriman, orang yang sholat, betul. Orang yang beriman, orang yang haji, betul. Orang yang beriman, orang yang umroh, betul, tidak salah. Tapi jangan lupa, laisa bil mu'min, tidak diakui imannya. Siapa? Yabitu sab'anan, enak tidur pulas malam, perut kenyang, wajaruhu ila jambihi ja'iun, tetangganya kelaparan. Kalau sampai ibu tidur lelap, tetangga ibu kelaparan, iman ibu tidak diakui. Kalau sampai bapak tidur ngorok, tetangga bapak tidak makan, maka iman bapak tidak diakui. Maka sejak mulai hari ini, bagi yang sudah, mudah-mudahan istiqomah. Bagi yang belum, pulang dari sini, santuni. Tapi yang paling berat dari semuanya adalah zakat. Cara menghitung zakat barang dagang, dengarkan baik-baik, dengarkan fokus. Jurusnya 3 kurang 2. Jurusnya 3 kurang 2. Berapa jurusnya? Modal yang diputar, tambah untung, tambah piutang, kurang rugi, kurang hutang. Nama jurusnya 3 kurang 2. Kita ulang. Modal yang diputar, tambah untung, tambah piutang, kurang hutang, kurang rugi. Jurusnya 3 kurang 2. Ingat baik-baik, karena ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Bagaimana cara menghitung zakat kambing? 40 ekor keluar 1. Bagaimana cara menghitung zakat beras? 520 kilo keluarkan 10% kalau tak ada hujan. Kalau irigasi 5% potong biaya operasional. Bagaimana zakat dagang? 3 kurang 2. Modal yang diputar, tambah untung, tambah piutang, kurang hutang, kurang rugi. Jika hasilnya di atas 85 gram emas dalam setahun, kena zakat 2,5%. 85 gram emas kalau dirupiahkan, 1 gram emas ya 1 juta sekian lah. Tapi karena kita udah lama kenal, 1 juta aja lah. 85 gram emas kali 1 juta, 85 juta. Zakatnya 2,5%. Di atas 85 juta keluar zakat. Di bawah 85 juta infak dan sodakoh. Bisa diingat? Memang kalau belum sarapan susah ngingat memang. Tapi insya Allah ceramah ini nanti bisa diulang di rumah. Saat tenang dicatat, diulang, dihitung semuanya. Insya Allah kita doakan bersama. Mudah-mudahan semua pedagang yang hadir ini dalam setahun pendapatannya 100 juta insya Allah. Amin. Itu minimal 100 juta. Jika pendapatan Anda 100 juta, zakatnya 2,5%. Berapakah zakat yang dikeluarkan? Memang kalau udah cerita zakat ini banyak yang pura-pura bodoh memang. Kalau 1 juta 25 ribu, 10 juta 250 ribu, 100 juta berarti 2,5 juta. Saya sangka drone sudah naik, lupanya balon lepas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu orang ibu keluar zakat 2 juta setengah, 2 juta setengah, 2 juta setengah, 2 juta setengah. Anggap yang hadir ini 1.000 orang, lebih 1.000, tapi yang punya nisab zakat 1.000. Pedagang di pasar sumber rezeki Asam-Asam
yang mengeluarkan zakat 1.000 orang, setiap orang 2,5 juta. Berapakah uang yang terkumpul? Berapa yang terkumpul? 2,5 juta kali 1.000. Pokoknya itu kalau dibelikan cendol, berenang dalam cendol, berenang sambil minum cendol, gembung cendol, mabuk cendol. Maka banyak sekali yang bisa kita lakukan. Pondok pesantren, datang kepada para habaib, datang kepada para abah guru, tanya pondok pesantrennya, uang yang banyak jangan dibelikan hanya ke mobil 1, 2, 3, infakkan untuk pondok pesantren. Rumah, untuk apa rumah banyak-banyak? Rumah 1, 2, 3. Kebun, untuk apa? Semuanya tinggal. Bapak ibu yang kaya-kaya, rumah tinggal, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, istri besar tinggal. Yang dibawa mati hanyalah bangun masjid, pesantren, anak yatim, sedekah, hibah. Insya Allah semua pedagang yang kaya-kaya ini berinfak, berzakat dan bersedekah, insya Allah. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa aslili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya sudah ceramah 1 jam. Kira-kira kalau saya ceramah 1 jam lagi masih kuat? Masih tahan? Masih siap? Saya nggak kuat. Saya dari mulai Banjarbaru, masuk ke Banjarmasin, masuk ke mana Ustaz? Ke hulu Sungai Tengah, ke hulu Sungai Utara, Amuntai, lalu Kandangan, tadi malam Kota Baru, lalu kemudian ini tausiah terakhir. Ini tausiah terakhir saya sebelum pulang, bukan sebelum mati. Kalau sebelum mati pun kita ikhlas menerima ketetapan Allah. Ini tausiah terakhir di Asam-Masam. Setelah ini saya langsung ke airport. Habis itu saya langsung pulang ke kampung halaman. Kita tidak pernah berpisah karena kita selalu bersama dalam doa. Bapak Ibu mau mendoakan Ustaz Somad? Kalau Ustaz Somad mati mau kirim Al-Fatihah? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, Masya Allah, Tabarakallah. Berikanlah kebaikan kepada Bapak Ibu yang hadir ini semuanya ya Allah. Ala hazihin niyah, niat yang baik. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Rezeki kita melimpah ruah, kita bisa pergi haji dan umrah. Ustadz Somad nanti akan pergi umrah akbar tanggal 4 Oktober. Sekarang bulan September. 4 Oktober akan berangkat umrah akbar ke Makkah, ke Madinah, melaksanakan haji dan umrah. Mudah-mudahan kita bisa bersama insya Allah. Ongkos tanggung masing-masing. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Begitu saya bertalbiyah, langsung kelihatan pohon kurma seperti di Madinah. Rupanya setelah dilihat pohon sawit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, di akhir majelis yang penuh dengan keberkahan ini, kalau diambil pakai kamera dari atas, ini seperti di padang Arafah sekarang. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki bisa berhaji ke Baitullah berkat doa jamaah yang banyak, yang ikhlas, bibarakatil maulid, bibarakatil habaib, bibarakati orang-orang tulus ini. Bukakan pintu rezeki kami supaya bisa berhaji ya Allah. Ala hazihi niyya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.